Internet adalah tempat berkumpulnya orang dari latar belakang yang sangat beragam, baik itu latar belakang pendidikan, ekonomi, status, suku, ras, dan lain sebagainya. Salah satu tempat berkumpul terbesar di internet tersebut adalah Reddit. Reddit adalah sebuah forum yang didirikan di Amerika pada tahun 2005 sebagai tempat membagikan konten, berita, atau sekadar meme-meme receh para penggunanya. Namun, di balik layar upvote dan komentar-komentar lucu di forum tersebut, terdapat kisah-kisah yang gelap, membingungkan, ataupun memilukan, hingga membuat kita mempertanyakan batas antara kenyataan dan fiksi. Terlebih karena nature dari Reddit, di mana mayoritas penggunanya bersifat anonim, membuat di Reddit terdapat banyak sekali kisah palsu yang dibuat dengan tujuan mencari perhatian, popularitas, dan sejenisnya. Namun, anonimitas ini pula lah yang membuat pengguna forum tersebut lebih mudah untuk menceritakan kisah-kisah luar biasa aneh, mengerikan, ataupun memilukan yang terjadi pada mereka tanpa mendapatkan backlash dari dunia luar. Oleh karena itu, kali ini kita akan menyelami salah satu kasus postingan yang paling mencengangkan yang pernah muncul di Reddit. Kisah yang menghantui penulisnya, memicu perdebatan sengit, dan twist-twist yang mungkin akan sulit diterima oleh banyak orang. Siapkan snack dan minuman Anda, karena malam ini kita akan menyelami kisah yang dipenuhi mimpi buruk yang dialami oleh Jason in Hell. Kisah ini bermula pada suatu malam tanggal 28 Oktober 2016 saat pengguna Reddit dengan username Jason in Hell menceritakan kondisi pernikahannya di subreddit Relationship Advice. Sudah 476 hari semenjak aku mengkonfrontasi dia tentang hal itu. Bagaimana aku tahu persis jumlah harinya? Karena tiap kali hal itu terbesit dalam pikiranku, aku bicara pada diriku sendiri. Ini baru X hari. Mungkin besok kau tidak akan memikirkan hal itu lagi. Jadi pada mulanya, aku sedang mengerjakan proyek baru dan tanggung jawab baru di tempat kerjaku. Aku bekerja jauh lebih lama dari biasanya, lebih dari 60 jam per minggu, dan terlihat dengan jelas kalau aku mengalami stres karena hal tersebut. Waktu itu adalah bulan Mei tahun 2015, saat pertama kali aku menyadari kalau istriku menambahkan password ke ponselnya. Saat aku mengkonfrontasinya tentang hal itu, dia menjawab kalau dia melakukannya karena dia sedang merencanakan kado perayaan hari ayah untukku dan tidak mau aku mengetahui hadiahnya agar tetap menjadi surprise saat aku mendapatkannya nanti. Seminggu setelahnya, dia datang kepadaku dan mengatakan kalau dia merasa bersalah karena menyembunyikan hal besar dariku dan mengaku kalau dia menyuruh tetangga kami yang merupakan seorang kontraktor untuk membuatkan tempat kerja untukku di rumah sebagai hadiah untukku. Hal ini terasa aneh bagiku karena selama 6 tahun kami bersama, dia tidak pernah mengatakan kalau dia merasa bersalah mengenai apapun dan selalu meyakinkan kepadaku kalau dia tidak pernah menyesali apapun yang pernah terjadi di kehidupannya. Waktu terus berlalu, ponsel istriku masih dilindungi oleh password yang waktu itu dia buat, dan hal ini membuatku merasa bahwa ada yang tidak beres. Aku semakin sering melihat dia menggunakan ponselnya dan tersenyum saat melihatnya. Tetapi saat aku bertanya kepadanya apa yang sedang dia lihat, dia bilang tidak ada apa-apa dan langsung menaruh ponselnya. Jadi pada suatu pagi, aku menunggunya untuk masuk ke kamar mandi dan aku mengambil ponselnya sebelum ponsel tersebut terkunci secara otomatis. Aku membaca-baca pesan yang ada di situ dan menemukan kalau dia mengirimkan pesan kepada tetangga kami. Tubuhku tertutupi oleh krim. Kamu mau menjelatinya? Selain itu tidak ada pesan lain kepada tetangga kami itu. Tetapi aku kemudian tahu kalau hal itu terjadi karena dia mengatur ponselnya agar menghapus secara otomatis pesan yang ada dalam jangka waktu tertentu. Aku merasa tidak nyaman setelah membaca pesan itu. Tetapi aku tahu kalau dia punya selera humor yang sedikit mesum. Dan aku berpikir kalau dia tidak akan melakukan hal apapun yang akan menyakitiku. Waktu kembali berlalu dan tetanggaku semakin lama semakin sering menghabiskan waktunya di rumah kami. Tetapi kantor yang dikerjakannya semakin lama progres penyelesaiannya. Aku tidak berpikir kalau ada sesuatu yang sedang tidak beres terjadi. Jadi aku mulai untuk mengecek lokasi istriku menggunakan Google Timeline. Saat itulah aku mengetahui kalau ada gap yang besar di sejarah GPS-nya karena dia suka mematikan GPS ponselnya.
Kita percepat ceritanya sampai bulan Juli dan pada titik ini aku menjadi sangat paranoid. Jadi aku memberitahu istriku kalau aku ingin menginstal antivirus baru di ponselnya. Dia kemudian membukakan password ponselnya untukku dan aku lalu menginstal software anti-theft di ponselnya. Jadi aku dapat mengaktifkan GPS di ponselnya dari jarak jauh dan mengatur AT&T. Ini nama provider di Amerika. Message, backup, and restore. Sehingga aku dapat membaca pesan yang masuk dan keluar dari ponselnya di komputerku mulai dari detik itu. Keesokan harinya, ibuku meminta kepadaku untuk membiarkannya menghabiskan waktu dengan kedua anakku, sehingga istriku pun menurunkan mereka berdua di rumah ibuku, dan kemudian istriku setelah itu hanya sendirian di rumah kami. Aku melihat aktivitas istriku dari tempat kerjaku saat dia berusaha untuk bertemu dengan tetanggaku, tetapi gagal karena tetanggaku sedang sibuk dengan pembangunan di tempat lain. Malam itu kami menjemput kembali anak kami dari rumah neneknya dan kemudian kami keluar untuk makan malam bersama dengan tetangga kami, pacarnya dan anaknya. Istriku dan pacar tetanggaku tampak senang keluar bersama. Mereka minum-minum dan tertawa-tawa. Pacar tetanggaku pun menyebutkan kalau dia ingin menonton film Magic Mike XXL. Aku lantas berkata kalau itu adalah ide bagus dan bilang kalau aku akan menjaga anak-anak sehingga istriku dan dia dapat menonton film tersebut bersama. Jadi istriku dan wanita itu pun akhirnya pergi bersama, sementara aku dan tetanggaku balik ke rumahku agar anak-anakku dapat bermain video game bersama dengan anaknya. Aku sedang duduk di sofa, anak-anak sedang berada di kamar anak laki-lakiku bermain video games, dan tetanggaku sedang duduk berhadap-hadapan denganku di sofa yang lainnya. Pada titik inilah istriku kemudian mengirimkan pesan kepada tetanggaku. Istriku mendeskripsikan hal-hal intim yang ingin dia lakukan kepada tetanggaku. Dan tetanggaku membalasnya dengan semangat. Istriku kemudian menyuruh tetanggaku untuk mengecek Snapchat. Dan aku pun dapat melihat kalau di Snapchat istriku mengirim video dia sedang melakukan hal-hal intim kepada dirinya sendiri. Mereka terus berbalas-balasan pesan, berusaha untuk mencari tahu kapan mereka dapat bertemu dan berhubungan intim. Mereka kemudian memutuskan kalau hari Senin pagi setelah aku berangkat kerja adalah waktu yang tepat. Jadi dalam kepalaku, aku sudah merencanakan untuk pura-pura pergi berangkat kerja, tetapi kemudian langsung kembali lagi untuk menangkap basah mereka. Setelah itu, mereka pun saling mengucapkan I love you kepada lawan bicara mereka. Dan pada saat itu, aku benar-benar berusaha untuk menahan diriku, untuk tidak lompat dari sofa dan membogem tetanggaku. Untungnya aku berhasil menahan diriku dan melanjutkan untuk membaca pembicaraan baru yang dimulai kembali. Saat itu tetanggaku mengirimkan pesan, "Kamu adalah wanitaku sekarang," yang kemudian dibalas oleh istriku, "Memang seperti itu," dan kemudian ditutup oleh pesan tetanggaku, "Dan akan selalu seperti itu." Tidak lama setelah itu, istriku dan pacar tetanggaku pulang dari menonton bioskop dan kemudian aku meminta kepada mereka dengan sopan untuk duduk. Aku kemudian menyuruh anak-anak untuk tetap bermain di kamar anak laki-lakiku dan kemudian aku menutup pintunya. Aku kembali ke ruang tamu dan mengkonfrontasi istriku dan tetanggaku. Aku berkata, "Jadi kalian berdua saling mencintai ya?" Istriku pun langsung memasuki fase denial penuh dan pacar tetanggaku mulai memukuli tetanggaku. Aku kemudian bertanya kepada istriku, apakah dia chattingan dengan tetanggaku? Dia menjawab tidak. Aku kemudian menunjukkan kepadanya pesan-pesan yang mereka berdua saling kirimkan, yang mana akhirnya membuat istriku mengakui kalau dia memang mengirim pesan itu. Tetapi dia berkata kalau baru pertama kali itu pesan mereka melewati batas. Aku kemudian bertanya kepada istriku, apakah dia mengirimkan gambar-gambar tidak senonoh kepada tetanggaku? Dia menjawab tidak. Aku kemudian menunjukkan kepadanya gambar-gambar tersebut. Dia mengakuinya, tetapi berkata kalau itu pertama kalinya dia mengirim gambar-gambar seperti itu. Aku kemudian bertanya lagi, apakah dia berhubungan intim dengan tetanggaku? Dan dia menjawab tidak. Karena aku tidak menunggu untuk menangkap basah mereka melakukan hubungan intim, aku tidak memiliki bukti untuk membuktikan kebohongannya, sehingga masalah yang satu itu masih belum selesai. Aku kemudian mengatakan kepada istriku kalau aku akan meninggalkannya. Dan dia kemudian berkata kalau dia akan memastikan aku tidak akan pernah lagi melihat anak-anakku kalau aku meninggalkannya. Di pengadilan, dia berencana untuk menggunakan fakta kalau aku pernah mencoba memindahkan diriku sendiri ke alam lain saat aku masih SMA.
untuk membuktikan kalau aku tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak-anakku. Dia kemudian lanjut berkata kalau ini adalah kesalahanku karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaan yang membuatku stres, sehingga dia tidak mempunyai seorang pun untuk diajak bercengkrama. Kemudian dia memberikanku ultimatum untuk memutuskan apa yang akan aku lakukan atau dia yang akan memutuskannya untukku. Pacar tetanggaku pun mulai membela kedua orang tersebut dan berkata kalau hal ini tidak mungkin sesuatu yang serius, karena mereka berdua tidak pernah berhubungan intim dan aku serta istriku merupakan pasangan yang terlalu sempurna untuk membiarkan hal ini merusak pernikahan kami. Tetanggaku dan pacarnya kemudian pulang ke rumah mereka dan aku serta istriku kemudian berargumen sampai tengah malam membahas mengenai apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian kami tidur di tempat tidur yang berbeda setelah tidak sampai pada keputusan apapun mengenai hal ini. Kami terus-menerus membahas hal ini di sepanjang minggu itu dan akhirnya memutuskan untuk berpisah sementara agar kami dapat memutuskan apa yang sebenarnya kami mau. Rencananya, aku akan tetap berada di rumah dan dia akan pergi dengan anak-anakku ke rumah ibunya. Senin itu aku berangkat kerja dan mendapatkan pesan dari istriku di tengah-tengah meeting dengan bosku yang isinya menerangkan kalau dia telah menjelaskan kepada anak-anak kami tentang masalah kami. Tetapi hal itu membuat mereka kecewa dan aku harus menjelaskan masalah ini juga kepada mereka. Aku sampai ke rumah dari tempat kerja dan menemukan anak-anakku sedang menangis. Istriku mengatakan kepada mereka kalau dia harus keluar dari rumah karena aku marah kepada dia. Anak laki-lakiku bilang kalau dia ingin tetap tinggal bersama denganku. Anak laki-lakiku berpikir kalau istriku harus keluar dari rumah karena aku marah kepadanya, itu berarti aku marah kepada anak-anakku juga. Melihat kakaknya menangis, anak perempuanku juga menangis. Aku tidak yakin anak perempuanku usianya cukup untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di keluarga kami. Pada momen itulah aku berpikir kalau dia akan membuat anak-anakku sengsara jika aku meninggalkannya. Jadi aku kemudian memilih untuk mencoba melupakan pengkhianatan yang dilakukan istriku dan memintanya untuk tetap bersamaku. Dia setuju dan memaksaku untuk meminta maaf kepada tetanggaku karena kita masih akan bercengkrama dengan mereka karena anak-anakku dan anaknya adalah teman baik. Aku membenci hal ini, tetapi aku melakukannya juga. Kami masih suka berkumpul bersama dengan mereka dari waktu ke waktu dan mereka datang ke pesta ulang tahun dan pesta-pesta perayaan lainnya yang diadakan di rumahku. Aku berusaha untuk bersikap sopan kepada tetanggaku setiap hal ini terjadi demi anak-anakku. Masalah ini kemudian padam untuk sementara waktu. Walaupun aku masih terus-menerus berpikir akan hal ini. Aku khawatir bagaimana caranya agar tak membuat istriku tidak bahagia sehingga dia selingkuh dariku lagi. Kemudian, hampir setahun dari insiden waktu itu, sekitar hari ayah lagi, istriku mengirim tetanggaku gambar-gambar tidak senonoh lagi. Dia mengklaim kalau itu tidak sengaja dan dia bermaksud untuk mengirimnya kepadaku. Aku tidak benar-benar mempercayainya, tetapi aku mencoba untuk move on dari hal ini. Masalah ini sudah padam sekitar 4 bulan, tetapi aku masih selalu memikirkannya. Ini akan terdengar bodoh, tetapi aku merasa kalau aku memiliki bagian di otakku yang tidak dapat aku matikan dan selalu berpikir. Aku dulu terbiasa menggunakan bagian otak ini untuk memecahkan masalah programming, dan itu membuatku menjadi handal dalam pekerjaanku. Tetapi semenjak insiden ini, satu-satunya hal yang dipikirkan bagian otak itu adalah istriku dan tetanggaku, dan apakah aku melakukan hal yang benar dengan memutuskan tetap bersama dengan istriku. Performa pekerjaanku menjadi menurun, dan aku tidak dapat tidur nyenyak selama berbulan-bulan. Aku takut kalau setelah begitu banyak waktu yang dihabiskan olehku setelah insiden itu, dan fakta kalau aku meminta istriku untuk tetap bersamaku waktu itu, akan membuat istriku semakin dendam kepadaku dan anak-anakku jika aku meminta cerai darinya sekarang. Aku merasa kalau aku telah memasukkan diriku sendiri ke dalam lubang yang sangat dalam, yang membuatku tidak mungkin keluar dari lubang tersebut. Aku belum berbicara kepada orang lain tentang masalahku ini, termasuk kepada ibuku, karena aku tidak mau ibuku memperlakukan istriku berbeda dari biasanya.
dan aku benar-benar tidak ingin keduanya bertengkar lebih sering dari biasanya. Aku mencoba berbicara kepada satu temanku tentang hal ini, tetapi nasihatnya adalah untuk meletakkan kepercayaanku kepada Tuhan. Tetapi nasihat itu tidak banyak membantuku, karena aku adalah seorang ateis. Jadi aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap perasaanku, dan apa yang harus aku lakukan untuk dapat move on dari insiden ini. Membaca postingan dari Jason in Hell tersebut, banyak dari pengguna Reddit yang kemudian memberikan pendapat dan opininya. Mayoritas dari pendapat dan opini tersebut sifatnya menyesali keputusan dari Jason untuk rujuk dengan istrinya demi anak-anaknya. Banyak dari komentarnya bahkan yang secara gamblang berkata kalau Jason sebaiknya bercerai dengan istrinya secepat mungkin. Melihat respon terhadap postingan tersebut yang sampai ratusan jumlahnya, tentu saja banyak yang penasaran apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Jason. Apakah dia akan mengikuti pendapat mayoritas di postingannya tersebut, atau dia lebih memilih untuk tetap berusaha mempertahankan tali pernikahannya. Pada tanggal 1 November 2016, atau 4 hari setelah postingan pertamanya, segala pertanyaan tersebut terjawab. Jason in Hell kembali dengan postingan keduanya di subreddit yang sama. Aku mengikuti nasihat kalian. Begitulah judul postingan dari Jason yang kemudian diikuti oleh penjelasan singkat di bawahnya. Daripada mencoba untuk memperbaiki sesuatu yang istri saya tidak mau memperbaikinya, dibuktikan dengan penolakan dia untuk mengikuti konseling pernikahan bahkan sebelum masalah ini muncul. Aku akan membawa diriku dan anak-anakku keluar dari hubungan ini. Aku akan bertemu dengan pengacaraku minggu depan. Terima kasih kepada semuanya yang telah bersedia membantuku keluar dari delusi kalau hubungan ini dapat bertahan. Postingan singkat tersebut pun memiliki puluhan tanggapan positif. Ada yang memberikan selamat kepada Jason karena telah berhasil keluar dari hubungan tak sehat yang dijalaninya. Ada juga yang berdoa agar Jason dan anak-anaknya dapat melanjutkan hidupnya dengan bahagia setelah perpisahan ini terjadi. Bahkan ada juga yang dengan sukarela memberikan tips-tips pribadi dalam menghadapi perceraian. Sampai di sini kalian pasti berpikir apa istimewanya kisah Jason ini dibandingkan kisah perpisahan suami istri lainnya. Bahkan mungkin sebagian kalian berpikir kalau kisah ini bisa saja hanya merupakan karangan dari pengguna di balik akun Jason in Hell. Karena seperti yang kita tahu, kisah-kisah palsu seperti ini banyak bertebaran di internet, dan forum anonimus seperti Reddit benar-benar bukan sebuah pengecualian. Kalian mungkin benar, karena memang tidak ada bukti kalau kisah ini pernah terjadi. Just into the RTV6 newsroom, the mother accused of murdering her two young children says she's not guilty. Brandy Worley entered that plea this morning in a Montgomery County courtroom. She faces 2 counts of murder for killing her children, Charlie and Tyler Worley. Investigators say she admitted doing it to keep her husband from getting custody of them in a divorce. She remains in jail without bond. Tapi mungkin itu tidak ada hubungannya dengan cerita Jason sebelumnya dan kesamaan yang ada mungkin hanyalah kebetulan. Tetapi kisah ini berubah menjadi semakin gelap saat kita melihat link berita yang dibagikan di kolom balasan dari postingan kedua dari Jason. Aku tidak yakin kalian membacanya. Istrinya membunuh anaknya sendiri. Di link berita tersebut disebutkan kalau Brandy Worley memiliki suami yang bernama Jason Worley yang sedang tertidur saat terjadinya pembunuhan tersebut. Disebutkan juga kalau Jason baru saja mengajukan gugatan cerai beberapa hari sebelumnya. Selain itu, tertulis juga kalau Brandy Worley sendirilah yang memanggil 911 setelah dia selesai membunuh anak-anaknya. Montgomery County 911, where's your emergency? 203 South Madison Street. In what town? Darlington. Hey, what's going on there? I just stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Brandy Worley. Brandy what? Worley. Okay. How do you spell your last name? Worley. And where are the children at? In my daughter's room on the floor. In your daughter's room on the floor? Okay. What's your phone number, Brandy? And what caused you to do this today? My husband wanted a divorce and wanted to take my kid. I won't let him have my kid.
Pencarian lebih lanjut mengenai kasus ini juga menelurkan fakta baru terkait putusan pengadilan terhadap kasus Brandy Worley ini. Brandy Worley dihukum penjara selama 120 tahun atas perbuatannya yang terbukti membunuh dua darah dagingnya sendiri. Keputusan yang membuatnya dipastikan akan membusuk di penjara sampai akhir hayatnya nanti. Sampai di sini sudah jelas sekali kalau ternyata kisah yang diceritakan oleh Jason kemungkinan besar adalah kisah yang benar-benar terjadi. Kisah yang bukan bagian dari ribuan kisah palsu yang dibuat-buat untuk mencari perhatian pengguna internet. Namun, jikalaupun masih ada keraguan terhadap otentisitas kisah tersebut, keraguan itu buyar saat Jason Inhale memposting tulisan terakhirnya di forum Reddit. Hal pertama yang mungkin kalian sadari adalah tulisan ini diposting dari akun yang berbeda. Aku menghapus akun Jason Inhale sebagai reaksi impulsif saat melihat postinganku di Reddit masuk ke dalam berita. Aku pikir pertanyaan pertama yang harus kujawab adalah bagaimana kabarku saat ini, dan jawabannya adalah aku baik-baik saja. Aku mengalami hari-hari yang buruk, tetapi kupikir itu adalah hal yang wajar setelah apa yang terjadi kepada keluargaku. Hal yang penting bagi aku atau orang lain yang sedang mencoba melewati suatu masalah adalah menggunakan dukungan dari teman dan keluarga, serta mekanisme coping yang bagus untuk tidak membuatku merasa putus asa di hari-hari buruk tersebut. Sejujurnya, aku kesulitan untuk kembali menjadi diriku sendiri. Selama beberapa waktu, aku menolak untuk tidur karena kombinasi dari beberapa faktor seperti rasa takut akan apa yang terjadi ketika aku bangun dan mimpi buruk mengenai malam itu. Selama masa itu, aku menggunakan alkohol agar dapat tertidur, tetapi keluargaku sangat mencintaiku dan mengambil alkohol tersebut dariku sebelum itu menjadi kebiasaan yang merusak dan permanen. Aku sempat dilarikan ke rumah sakit karena aku sempat berpikir untuk memindahkan diriku sendiri ke alam lain karena aku sangat merindukan anak-anakku. Dari yang aku pelajari, kita sama sekali tidak boleh malu mengenai kesehatan mental kita, dan tidak mencari pengobatan akan membuat kesehatan mental kita semakin buruk. Kita semua pernah mendengarnya, tetapi jika kamu atau orang-orang terdekatmu mengalami masalah kesehatan mental, maka carilah bantuan segera. Karena hidupmu atau hidup mereka terlalu berharga untuk hilang sia-sia di momen-momen terlemah kalian. Dengan tidak mencari penanganan terhadap kesehatan mentalku, aku menyebabkan hal lainnya di hidupku menjadi menderita. Aku kehilangan pekerjaanku dan menjadi menghindari dunia luar dan mengurung diriku sendiri di rumah. Tetapi jangan khawatir, karena aku sudah kembali bekerja sejak bulan Desember, dan aku sedikit lagi akan mendapatkan kembali posisi dan gaji lamaku. Jadi, aku baik-baik saja dan tidak butuh pertolongan. Pertanyaan kedua mungkin adalah apa yang aku pikirkan mengenai keputusan pengadilan terhadap mantan istriku. Ini adalah pertanyaan yang lebih sulit untuk dijawab, karena tidak peduli apapun keputusannya, tidak akan ada yang bisa mengembalikan anak-anakku tersayang. Apakah aku berpikir dia seharusnya mendapatkan hukuman mati? Tidak, aku tidak berpikir seperti itu. Dia menginginkan kematian, dibuktikan dari upayanya menusuk dirinya sendiri. Dan setelah 9 tahun selalu memberikan apapun yang dia inginkan saat dia menginginkannya, aku tidak akan lagi memberikan satupun keinginannya. Apakah aku berpikir hukuman seumur hidup akan berdampak positif kepadanya? Aku tidak tahu. Satu hal yang selalu dia tekankan kepadaku selama kita saling mengenal adalah dia hidup tanpa penyesalan. Bahkan setelah aku menangkap basah dia menyelingkuhiku, dia tetap berkata kalau dia tidak menyesal. Mengenai mantan mertuaku, mereka masih saja menjadi masalah bagiku sampai saat ini. Tidak lama setelah semuanya terjadi, mereka mengganti kunci dari rumah yang aku sewa dari mereka saat barang-barangku masih ada di rumah itu. Setelah bernegosiasi dengan baik-baik untuk mengembalikan barang-barangku dan tidak membuahkan hasil, aku terpaksa untuk menempuh jalur hukum. Gugatan ini masih diproses hingga hari ini. Salah satu anggota keluarga mantan istriku juga menuduhku mencuri properti yang telah aku beli dari mereka sebelum kematian anak-anakku dan mengancam untuk melaporkanku kepada pihak berwajib, kecuali jika aku membayar 2 kali lipat jumlah yang sudah pernah aku bayar. Aku memberitahu pihak berwenang dan sepanjang pengetahuanku masalah ini sudah teratasi. Mereka masih saja membuatku sulit untuk berkunjung ke makam anak-anakku saat tepat 1 tahun kematian anak-anakku. Mereka duduk di truk mereka dan mengawasiku selama aku berkunjung ke makam itu. Karena hal itu, aku tidak berkunjung ke makam anak-anakku sesering yang aku inginkan.
Jika aku dapat menyampaikan sesuatu yang aku pelajari selama melewati seluruh masalah ini kepada kalian adalah, kalian harus selalu meluangkan waktu kalian untuk orang-orang yang kalian cintai. Tidak masalah jika mereka memintamu untuk membaca The Pocky Little Puppy untuk kesejuta kalinya, atau memintamu untuk bermain Smash Bros, meskipun kamu tahu kalau dia akan selalu mengalahkanmu. Lakukan saja, karena kamu tidak akan pernah tahu momen apa yang akan menjadi momen terakhir kalian. Selalu pastikan kalau mereka tahu sebesar apa kamu mencintai mereka. Aku termasuk orang yang beruntung karena hal terakhir yang anak-anakku dengar dariku adalah, "Aku mencintai kalian. Selamat malam. See you in the morning." Tulisan tersebut adalah postingan terakhir dari Jason in Hell di Reddit. 6 tahun telah berlalu semenjak tragedi di luar nalar menimpanya. Tragedi yang mungkin hanya sedikit dari kita yang pernah secara langsung mengalaminya. Tragedi yang kemudian membuahkan petuah yang dapat kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Tragedi yang sedihnya akan selalu terulang di salah satu sudut muka bumi tanpa kita ketahui siapa selanjutnya yang akan menjadi pemeran dan saksi inti. Rest in peace Tyler and Charlie Worley.